Nabi Yunus hidup sekitar abad ke-8 setelah Masehi, tepatnya setelah masa Nabi Ilyas dan Ilyasa. Beliau disebutkan berasal dari Palestina, atau saat itu disebut sebagai negeri Syam. Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk menyeru penduduk Ninawa agar menyembah Allah. Kota Ninawa sendiri terletak di Mosul, Irak. Kala itu, Nabi Yunus tengah diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu di suatu daerah. Nabi Yunus diminta mengajak para penduduk di kota itu beriman dan meninggalkan berhala. Namun, para penduduk kota itu menolak ajakan Nabi Yunus dan malah memilih untuk menyembah berhala, serta sesat dalam kekafiran. Bahkan, mereka mengolok-olok Nabi Yunus. Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya, karena tidak mau menerima petunjuk dari Allah. Maka, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Yunus untuk disampaikan bahwa Allah akan memberikan azab kepada mereka. Setelah menyampaikan wahyu itu, Nabi Yunus bergegas pergi dari daerah tersebut. Mengetahui kepergian Nabi Yunus, kaumnya pun meyakini bahwa Nabi Yunus merupakan utusan Allah. Mereka pun bertaubat dan menyesali perbuatannya. Melihat kaum Nabi Yunus yang bertaubat, Allah menghilangkan azab dari mereka dan memberikan kesenangan. Hal itu Allah firmankan dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 98. Namun, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut karena marah terhadap kaumnya, padahal Allah belum mengizinkannya untuk pergi. Kisah Nabi Yunus dimulai ketika pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Sayang, cuaca saat itu tidak bersahabat sehingga membuat kapal oleng, sehingga hampir membuat semua di atas kapal tenggelam. Maka, atas keputusan bersama semua barang yang berat dibuang ke laut untuk meringankan kapal. Namun, masih dibutuhkan satu orang yang dibuang ke laut. Maka dibuatlah undian, dan ternyata undian jatuh kepada Nabi Yunus. Semua orang tak menginginkan Nabi Yunus untuk dibuang ke laut. Maka diulangnya lagi undian tersebut sampai 3 kali. Tetapi hasilnya tetap sama, sehingga Nabi Yunus pun melempar dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah mengirimkan ikan paus untuk menelan dirinya tanpa merobek daging atau mematahkan tulangnya. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus berdoa memohon ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus pun dilemparkan dari perut ikan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Kemudian Allah menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu untuk beliau konsumsi. Hal ini Allah jelaskan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 145 dan 146. Setelah itu, Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk kembali menemui kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah telah menerima taubat para penduduk tersebut. Di samping itu, Allah juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu, sebagaimana telah Allah jelaskan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 147 dan 148. Demikianlah kisah singkat dari Nabi Yunus alaihi salam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Terus ikuti channel Juragan Pecirawa Belong untuk menonton cerita dan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa.